Di luar, bumi di bawah mulai bergetar. Retakan di halaman mulai membengkak. Pohon almond yang bunganya baru saja mekar terpelintir pada akarnya dan tumbang. Seekor binatang buas seperti ular raksasa yang terbungkus sisik muncul dari tanah. Orang-orang mengatakan, apa makhluk ini? Para tahannya di tengah perlarian menatap tubuh raksasa yang tiba-tiba menghalangi bulan. Mereka melihat leher monster itu yang membentang lebih dari 10 meter ke langit. Kakinya pendek tapi ekornya panjang. Salah satu binatang terbesar dalam sejarah. Binatang raksasa, titan atau dinosaurus. Dia menatap institut berlantai 4. Binatang raksasa itu telah terbangun dari tidur panjangnya selama puluhan juta tahun. Saat dia mengangkat kepalanya ke langit, ekornya yang panjang berayun ke depan dan ke belakang, menghantam sisa-sisa bangunan yang runtuh. Ubin berat menjulang di langit seperti kerikil dan jatuh kembali ke tanah di sekelilingnya. Hewan itu sangat besar, hanya satu gerakan kecil dan itu bisa menghancurkan segalanya. Binatang raksasa itu mengangkat kaki depannya dan melangkah maju. Saat kakinya menyentuh tanah, ada suara dentuman yang luar biasa, mengguncang seluruh institut sampai miring. Pondasi bangunan runtuh karena beban raksasa. Seluruh lorong bengkok, langit-langitnya retak. Saat Sakura melihat sekeliling, dia bisa melihat retakan di bagian belakang aula. Dinding yang diplester tidak bisa menahan beratnya lagi dan hancur seperti wafer. Jiji melangkah ke bingkai jendela. Binatang raksasa itu mendekatkan kepalanya untuk menyambut seseorang yang memanggilnya. Setelah melompat ke atas kepala monster itu, Jiji kembali menatap Sakura dan mengatakan, "Sampai jumpa, Sensei." Langit-langit yang runtuh jatuh berkeping-keping menimpa Sakura. Tubuhnya masih belum bisa bergerak. Sakura tertelan oleh papan lantai. Puing-puing jatuh ke atasnya saat dia berbaring di bawah dinding yang sudah runtuh. Saat menutup wajah, semuanya menjadi gelap. Saat dinding runtuh di sekitar Sakura, seluruh institut runtuh dengan raungan yang menggema. Jiji adalah kaki tangannya. Sasuke dan Meno berlari kembali melalui para tahanan yang melarikan diri dan bergegas menuju institut, memotong binatang buas yang mereka temui. Zanzul menyebut Kakashi, salah satu temannya di desa Nagari. Hanya Jiji yang tahu kalau Sasuke punya teman bernama Kakashi. Zanzul bukanlah seorang shinobi. Jiji adalah orang yang menggunakan jutsu pembangkitan. Dia bersembunyi di antara mereka tanpa memberitahu Sasuke bahwa dia adalah seorang shinobi. Dia menguasai jutsu terlarang yang cukup untuk dapat mengendalikan beberapa monster yang dihidupkan kembali sekaligus. Tidak diragukan lagi jika dia adalah shinobi yang cukup berbakat. Keadaan institut sangat mengerikan. Pagar dan bangunan hancur total. Hanya bangunan utama yang tersisa, tapi nyaris tidak bisa berdiri. Ada tumpukan mayat di sana-sini. Binatang buas menggerogoti mereka sampai tersisa potongan kecil yang tidak bisa dikenali lagi. Ada kekacauan, orang-orang yang melarikan diri dan berlari dalam kebingungan. Sakura datang ke gedung utama untuk mencari Zanzul, tapi di antara puing-puing ini tidak ada tanda-tanda keberadaannya. "Meno, aku harus melakukan sesuatu di sini. Pergi bantu para tahanan melarikan diri. Selamatkan orang sebanyak mungkin." Dia menginstruksikan Meno dan melihat kembali ke arah bangunan utama. Pada saat yang sama terjadi gempa yang luar biasa. Halaman telah retak, akhirnya runtuh juga. Dari 30 meter di bawah tanah, monster seperti naga muncul dengan fondasi tanah hancur dan dinding bangunan utama retak. Apa yang tersisa dari bangunan seketika runtuh dan tak tersisa. Pandangannya berubah putih. Istrinya masih ada di dalam gedung. Sasuke menyebut nama Sakura. Dia melompat ke atas dan secara acak melemparkan batu dan puing-puing di depannya. Sasuke berteriak menanyakan keberadaan Sakura. Sebanyak apapun dia memanggil, tetap tidak ada jawaban. Tidak peduli berapa kali Sasuke mencari dengan saringannya, dia tidak bisa merasakan cakra Sakura. Tidak dapat menemukan Sakura membuatnya gila. Apalagi memikirkan kehilangan kehadirannya. Dia ingin meniup puing-puing ke samping untuk menemukannya. Sakura bukanlah seorang shinobi biasa. Berada di bawah puing-puing sebanyak ini bukanlah masalah, tapi berada dalam keadaan di mana dia tidak bisa menggunakan cakranya adalah cerita lain. Dia ingat racun dari cakar Meno, racun yang paling dikenal Sasuke. Jika dia terkena jenis yang sama, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Sasuke semakin kesal. Dia menggigit bibir bawahnya. Frustasi. Apakah ada sesuatu? Apa saja asal bisa menemukan Sakura. Dia mencoba berpikir, tetapi satu-satunya emosi dalam pikirannya adalah keputusasaan dan ketidaksabaran. Apalagi yang bisa dia lakukan selain terus mendorong dan memisahkan puing-puing di depannya. Sakura membuka matanya. Sasuke mengatakan, "Jawab aku, Sakura." Sakura membuka matanya, menatap dinding yang menimpa di atasnya. Ujung paku yang menonjol berhenti 2 cm di depan mata kanan Sasuke. Apa yang terjadi?" Kabur dan redup.
Dia mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum dia terjebak dalam reruntuhan bangunan. Dia menurunkan pandangannya, dadanya terperangkap di bawah pilar besar. Di bagian belakang pahanya, dia bisa merasakan sensasi darah mengalir. Tapi dia sendiri tidak bisa memastikan di mana tepatnya dia berdarah. Dia menarik nafas, merasakan ketidaknyamanan langsung dari tubuhnya yang lemah. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya perlahan, sementara tangan kirinya tersangkut sesuatu. Tangan kanannya bisa bergerak. Dia mendorong puing-puing di depan matanya, menciptakan sebuah celah kecil. Dia bisa melihat langit berbintang melalui celah reruntuhan. Tubuhnya tidak bisa bereaksi ketika dia mencoba menggunakan cakranya. Sistem cakranya tidak bisa bergerak. Ini buruk. Tubuhnya benar-benar mati rasa dan tidak bisa bergerak. Bahkan jika dia mencoba menggunakan suaranya, bagian belakang tenggorokannya hanya bisa membuat suara menjijit. Jika tidak bisa menggunakan cakranya, Sharingan Sasuke tidak akan bisa menemukannya. Dia tidak punya pilihan. Dia harus melarikan diri. Sakura dengan putus asa mendorong lengannya yang kram, menyingkirkan puing-puing di atas tubuhnya. Saat dia sedikit mengangkat puing-puing, bagian dari atap bata jatuh ke bawah dan menumpuk di suatu tempat. Jika dia terus mendorong puing-puing untuk keluar, tumpukan lainnya bisa runtuh. Dia tidak bisa memindahkannya lagi. Dia terjebak di semua sisi. Pandangan Sakura menjadi putih dan mendung. Napasnya lebih kasar. Bahkan saat dia terbaring sekarat, dia menyesal tidak bisa menyelamatkan tahanan dari binatang buas yang menyerang. Denyut nadinya hampir tidak ada sama sekali, menjadi sangat sunyi. Tangan dan kakinya sudah sedingin es, seperti sedang mendekati kematiannya. Setiap sel di tubuhnya kelelahan dan ingin berhenti berfungsi. Tidak sekarang. Jika kau pingsan, sekarang kau akan mati. Sakura mencoba menggigit bibirnya, mati-matian berusaha mempertaruhkan kesadarannya. Dia tidak bisa membiarkan tubuhnya kehilangan kekuatan. Sakura sebagai ninja medis tahu cara terbaik untuk menjaga tubuh beracun tetap hidup adalah dengan mengatur energinya entah bagaimanapun caranya. Bulu matanya perlahan mulai menutupi pandangannya. Kesadarannya tenggelam ke dasar otaknya. Sasuke memanggil nama Sakura dengan keras. Suara familiar yang mencapai telinganya mengembalikan kesadaran Sakura yang menghilang. Kelopak matanya menggantung longgar, membuka sepelan mungkin. Matanya menengadah ke wajah orang yang sangat ingin dia temui. Dia tidak menyadari saat beban yang menghancurkan tubuhnya menghilang. Dengan semua puing-puing di sekitarnya tersingkir, Sasuke mengangkat Sakura, menopang tubuhnya. Dia mencoba meluncurkan kalimat Sasuke, tetapi dengan tubuhnya yang masih mendidih, dia tidak bisa bicara. Dia masih ingin menyampaikan informasinya dan terus berusaha mengeluarkan suara dari tenggorokannya. Sakura mengatakan, "Jiji, bahaya." Sasuke mengatakan, "Jangan bicara." Tak lama kemudian, Sasuke menyentuh luka punggung Sakura. Cakra yang dikirim dari telapak tangannya mengalir ke dalam tubuh Sakura dengan hangat. Gejala racun mulai menghilang. Kehangatan kembali ke dalam tubuhnya yang dingin. Pada saat yang sama, sementara suhu tubuhnya kembali stabil, rasa sakit yang parah mulai menjalari tubuhnya. Sasuke mengatakan, "Kau bisa bergerak?" Tenggorokannya masih tidak bergerak seperti yang dia inginkan. Meski begitu, Sakura mengangguk kecil. Sasuke sedikit melonggarkan ekspresinya. Sakura mengatakan, "Sasuke, terima kasih sudah datang." Keterangan pikiran Sasuke telah kembali. Air mata mulai mengalir dari sudut mata Sakura. Sakura mengatakan, "Maaf, aku tidak bisa menghentikan Jiji dan tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna." Sasuke mengatakan, "Jangan meminta maaf di saat kondisimu seperti ini." Sakura merasa frustasi ketika dia memikirkan betapa khawatirnya Sasuke dengan ekspresi seperti itu di wajahnya. Lebih dari itu, dia lega karena Sasuke ada di sampingnya. Dia tidak takut mati. Dia takut dia tidak akan pernah melihat Sasuke atau Sarada lagi. Luka di punggungnya perlahan menutup. Ujung jarinya terasa familiar saat Sasuke menyeka air mata dari pipinya. Sementara itu, Zanzul mengatakan, "Luar biasa." Berdiri di belakang binatang besar itu, Zanzul menatap para tahanan dan tertawa. Jiji duduk di sebelahnya. Itu tidak bisa dihentikan. Rencana yang memakan waktu lama akhirnya selesai. Aku pikir begitu. Jiji mengangguk dengan dingin, menatap kekacauan di bawah. Seekor binatang buas dengan kekuatan luar biasa dari kaki belakangnya yang panjang 2 kali tinggi manusia normal, mengejar tahanan melalui awan debu dan asap. Kiprah binatang itu merobohkan orang-orang, membersihkan jalan di depannya. Seorang tahanan terkena serangan langsung dari binatang itu. Tubuhnya benar-benar pecah, seperti balon air penuh darah dan dalam sekejap mata. Bobotnya tidak lebih dari segumpal daging. Zanzul mengerutkan kening saat dia melihat ke bawah, memperhatikan seseorang pria dengan cakar tertancap di punggungnya, menggeliat dalam genangan darahnya sendiri. Ini pemandangan yang buruk. Jiji, cepat habisi dia. Jiji diam-diam mengalihkan pandangannya. Binatang Titan mengangkat kaki depannya, berjalan ke depan dan menemukan pria itu, mengakhiri penderitaannya. Potongan tubuh tahanan terbang puluhan meter ke segala arah, berserakan di sana-sini di seluruh halaman. Beberapa tahanan sekarat karena tertimpa bagian tubuh yang jatuh. Zanzul merinding saat melihat darah segar menutupi tanah yang kering. Kekuatan yang luar biasa. Aku yakin Perdana Menteri akan senang. Dia menatap kepala binatang raksasa yang menjulang di atas kepala.
lalu berbicara pada Jiji. Setelah kau membunuh semua tahanan, pergilah ke ibu kota, bertemu dengan Perdana Menteri. Kedengarannya bagus, tapi jangan lupa tentang kesepakatan kita yang kau janjikan padaku. Tentu saja, segera setelah kau memusnahkan mereka semua, kita akan menuju ke desa Nagare untuk mencari pacarmu. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan yang kau lakukan untukku. Satu-satunya cara aku mendapatkan kekuatan ini adalah cakramu yang digunakan untuk mengeksekusi jutsu pembangkitan. Binatang yang seperti burung merangkak di tanah, meregangkan lehernya untuk mencium bau. Hidungnya berkedut saat mengikuti aroma hingga mencapai puing-puing dan dinding yang hancur. Dia mengarahkan cakarnya ke depan dan dengan terampil mengambil reruntuhan dengan cakarnya. Bersembunyi di antara reruntuhan, Gano duduk dengan tubuhnya yang gemetar. Oh, hei, pria itu teman satu selmu. Zanzul menunduk bersiap untuk melihat kesenangan yang akan terjadi. Jiji tetap diam menatap Gano dengan tangan terlipat di depan dada. Pergi, jauh-jauh dariku. Gano berdiri melangkah mundur ke arah belakang. Kaki kanannya menjadi telanjang saat dia kehilangan sandalnya di tengah jalan. Di tengah pigmen merah dan coklat dari bencana berdarah di sekitarnya, rambut merah tua cemerlang mencuat seperti ibu jari yang terluka. Kukunya yang dicat sama menonjolnya. Binatang seperti burung itu bergoyang ke samping saat berdiri, mengangkat kaki kirinya dan melangkah ke arah Gano. Jeritanya perlahan memudar saat darah segar menetes. Saat keheningan dan kedamaian berlalu, binatang itu jatuh ke tanah. Pergelangan kakinya hancur. Zanzul mengerutkan dahi. Meno telah melompat di depan Gano, menerkam tubuh binatang itu dan membuatnya jatuh terlebih dahulu. Binatang itu menjerit saat berusaha sekuat tenaga untuk melepas Meno. Meno dengan keras mendorong taringnya ke leher binatang itu. Mendengar teriakan sesamanya, lebih banyak dari mereka yang bergegas menuju Meno dan melompat ke arahnya dari belakang. Jiji, apa artinya ini? Kenapa Meno memihak para tahanan? Zanzul menyalahkan Jiji saat dia memeriksa jutsu pembangkitan dan memperhatikan kejadian di hadapan mereka. Aku sudah tidak bisa mengendalikan Meno. Apa itu ulah Sasuke? Mungkin. Sementara para monster tetap terganggu dengan Meno, Gano menghabiskan waktu untuk melarikan diri. Zanzul mulai kehilangan kesabaran. Dia menggigit bibir bawahnya. Baiklah, katanya sambil mengatur kembali ketenangannya. Dia mulai menahan senyum yang mulai tumbuh. Setidaknya Meno akan menerima pukulan serius. Semoga saja begitu. Meno berjuang melawan binatang yang ukurannya beberapa kali lebih besar darinya. Tahanan yang melewati binatang buas melompat ke tubuh kecil Meno. Ini memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Pertarungan dengan cepat meningkat. Pada awalnya 1 lawan 1, dan karena lebih banyak binatang seperti burung yang mengepung, itu meningkat menjadi 2 lawan 1, 3 lawan 1, lalu akhirnya 5 lawan 1. Meno dikepung sampai dia kehilangan cara untuk melarikan diri. Musuh yang mendekat datang dengan cakar yang kuat. Pedang Sasuke memotong cakar saat mengayun ke bawah. Dia mendorong tumit kaki binatang itu, memaksanya untuk jatuh kembali ke tanah. Kau memberiku banyak waktu. Meno membersihkan tenggorokannya, menghasilkan suara dari kebahagiaan atas pujian Sasuke. Sasuke berdiri di belakang Meno saat para monster diam-diam mengawasinya. Jadi, apa yang kau ingin lakukan, Meno? Ada banyak dari monster-monster ini. Apa kau pikir kita bisa melawan mereka? Meno menendang tanah seolah berkata, jangan bodoh. Sasuke tertawa kecil lalu menjawab, aku akan berdiri di belakangmu. Seketika Sasuke dan Meno melompat dari tanah. Kaki binatang itu mencakar di tempat yang kosong. Bahkan jika kita bisa memukul mereka secara langsung, itu tidak akan cukup. Jaga jarak, tapi tetap menyerang. Tunggu sampai kau dapat kesempatan untuk benar-benar menyerang. Salah satu monster dengan bodohnya menyerang Meno. Setelah mengambil jarak, gerakannya mudah diikuti. Meno bersiap saat dia mengatur waktu sesuai dengan arahan Sasuke. Cakar binatang itu terangkat ke langit, menyerang di atas kepala Meno. Karena momentumnya, binatang-binatang itu jadi kehilangan keseimbangan. Sekarang, Meno menyerbu lawannya, melangkah ke wilayah mereka dan menerkam lehernya, merobek tenggorokannya. Kepalanya benar-benar terputus. Binatang itu jatuh ke tanah menjadi 2 bagian. Tubuhnya mencoba untuk mengobati dirinya sendiri. Lukanya tertutup oleh debu. Begitu Sasuke melihat apa yang terjadi, dia memasukkan pedangnya ke dada dan kepala binatang itu menancapkannya ke tanah. Setelah mengambil nafas, seekor binatang berwarna merah dan coklat melompat di sisi Meno. Seekor binatang karnivora bernama Tairano, salah satu spesies terkuat dan paling ganas dari fosil yang ditemukan, ditahan oleh kekuatannya yang luar biasa. Meno dengan putus asa memutar tubuhnya.
Tetapi dengan semua beban di atasnya, tidak ada peluang besar untuk melarikan diri. Zanzul menyipitkan mata dengan gembira saat dia melihat binatang karnivora itu melawan Meno. Pertarungan antar spesies yang telah lama ditunggu-tunggu, kita bahkan belum mencapai klimaks. Antar spesies? Tanya Gigi tiba-tiba. Ya, Meno adalah binatang karnivora. Dia hanya seorang anak. Melihat lebih dekat, jelas bahwa kerangka mereka serupa. Kulitnya juga terlihat sama abu-abunya dengan Meno, hanya berbeda dari warna merah dan coklat karena binatang itu sedang bermandikan darah. Gigi tidak memiliki pengetahuan tentang paleontologi. Keterlibatannya dengan Zanzul hanya karena kemampuannya sebagai shinobi. Begitu juga sebaliknya. Zanzul tidak mengenal apapun tentang dunia shinobi. Ilmu tentang kehidupan bumi dan tanaman serta hewan purba berdasarkan fosil yang ditemukan membuat Meno bertarung melawan hewan dewasa terasa kejam. Bahkan dengan Sasuke, pedang besar tidak akan membantu. Tidak, binatang karnivora itu mungkin dalam posisi yang kurang menguntungkan. Zanzul berkerut saat bertanya pada Gigi, apa maksudmu? Bagi Gigi, Meno terlihat sangat mungil dibandingkan dengan hewan karnivora berotot itu. Tampaknya pemegang dan pecundang sudah diputuskan. Sebelum pertempuran dimulai, mereka adalah spesies yang sama. Tetapi fisik mereka memiliki terlalu banyak perbedaan. Tetapi Meno mendorong kembali ke arah binatang karnivora itu. Apa? Karnivora itu terbalik saat kekuatan Meno menjadi sangat kuat. Zanzul terkejut dengan apa yang terjadi di hadapannya. Meno menancapkan taringnya ke batang tubuh karnivora itu. Binatang karnivora itu berguling mencoba melepaskannya, tetapi taringnya tetap menancap sangat dalam. Bodoh sekali. Meno melawan. Jutsu yang digunakan dapat memasok cakra pada hewan yang dipanggil kapan saja. Gigi terus menjelaskan dengan tenang. Meno dipanggil oleh cakra Sasuke. Tentu saja wajar jika dia lebih kuat dari binatang buas lainnya sekarang. Sementara jutsunya di satu sisi hanya dimaksudkan untuk membantu salah satu dari mereka. Jutsu pemanggilan dimaksudkan untuk membangun hubungan koeksistensi dan timbal balik antara pengguna jutsu dan binatang. Pengguna jutsu meminjam kekuatan binatang, dan binatang itu bisa mendapatkan cakra dari pengguna jutsu untuk berubah menjadi bentuk yang lebih kuat. Kekuatan tempur Sasuke tidak diketahui. Jika dia mencoba mengalahkan semuanya, aku rasa dia tidak akan menang. Apa kau tidak berbicara terlalu cepat? Zanzul berkata. Gigi balas menatapnya. Segera setelah itu, mereka mendengar teriakan datang dari institut di belakang mereka. Udara dipenuhi dengan suara batu bata yang runtuh. Kayu yang nyaris tidak bisa berdiri runtuh dalam gemuruh, membawa apapun jatuh bersamanya. Semua dinding yang pernah berdiri tegak sekarang telah hilang. Sepertinya ada tikus lain. Kau mempercayakanku dengan tanggung jawab ini, jadi serahkan saja padaku. Kau tetap di sana. Ah, ya, itu benar. Sekarang waktunya untuk membersihkan kekacauan ini. Seekor binatang mendarat ke bawah saat Gigi melihat ke atas. Dia segera menumpang dan terbang menuju Sakura yang berlari keluar pagar. Aku merasa seperti digigit anjingku sendiri. Zanzul bergumam pahit sambil menatap Meno. Naga mungil itu balas menatap tuannya dengan mata kuning yang dingin. Darah menetes dari taringnya. Di belakangnya berdiri Sasuke, tahanan nomor 487. Kau akan menyesali perbuatanmu ini. Zanzul mengangkat tangan kanannya dengan sinyal itu. Mata para monster berubah seketika saat meraung. Titan raksasa mengambil langkah ke arah mereka. Binatang buas yang berputar-putar di langit mengepakkan sayapnya. Bahkan binatang buas yang sibuk dengan mayat tahanan menyerbu ke arah mereka. Setiap monster itu memiliki satu target yang sama, Meno dan Sasuke. Sasuke berencana untuk menebas kepala monster-monster yang ada dengan Susanoo atau Chidori miliknya. Namun dia mengurungkan niatnya setelah melihat Meno berdiri di hadapannya, melindungi Sasuke. Meno, aku akan mengalihkan yang kecil. Kau akan melawan yang terbesar di antara mereka. Meno menaikkan ekornya dengan penuh percaya diri. Sasuke melemparkan Meno ke arah Titan dan mendarat dengan rahangnya terlebih dahulu tepat di belakang ekor Titan. Meno lanjut berjalan mulai dari ekor Titan menuju ke arah Zanzul berada bagaikan berjalan di tali kecil. Oi, jangan biarkan Meno mendekat. Zanzul berteriak pada Titan. Tetapi Meno berada di titik buta dari monster besar itu. Secara fisik, leher Titan tidak dapat mencapai Meno yang berada di ekornya. Pterosaurus, tolong aku. Pterosaurus terbang turun dari langit menuju Zanzul setelah mendengar perintah dari Zanzul. Dalam waktu singkat, Zanzul telah menghilang di langit. Cakar Meno mengayun dari atas mencakar tulang belakang Titan. Monster Titan itu mengaum memutar tubuhnya dan mencoba menjatuhkan Meno dari tubuhnya. Sebelum terjatuh, Meno melompat turun ke tanah dan berlari kembali ke Sasuke. Zanzul mendorong kacamatanya ke tempat semula sembari menarik nafas. Meno, seandainya kau tidak menambah masalah. Zanzul merasa kesal karena tidak lagi dapat mengontrol Meno. Sasuke tetap berdiri tegap di atas tanah, menghabisi kekuatan perang milik Zanzul. Zanzul berdecak kesal.
Setelah dia turun dari sayap monster yang dia duduki, Zanzul berteriak lantang, "Apa yang kalian tunggu? Aku perintahkan, bunuh Sasuke." Setelah dia berkata seperti itu, semua yang berada di jarak pandang Sasuke berubah menjadi medan perang. Sasuke mengalihkan monster-monster itu kepadanya dengan sigap menghindari monster-monster di sekitarnya, yang berakibat monster-monster itu menimbulkan kekacauan bagi mereka sendiri. Dinosaurus Pterosaurus sangat menyadari bahwa jumlah mereka yang banyak akan memberikan keuntungan bagi Sasuke, tetapi mereka tidak mampu untuk melawan perintah Zanzul. Kilat menyambar monster tempat Zanzul berada, menjatuhkannya sebelum mencapai Sasuke. Aku tidak akan memaksakan menggunakan rahang monster-monster ini. Tidak akan ada hal baik yang datang dari itu. Zanzul berbicara seakan memprovokasi Sasuke saat Sasuke menggunakan elemen angin untuk menangkap monster yang terjatuh itu. Jiji, yang menggunakan jutsu pembangkit ini bukan dirimu. Omong kosong, apa itu? Garis biru muncul dari dahi Zanzul. Meno telah menarik monster Titan menuju Sasuke, melangkah dengan lincah di atas batu-batu saat mereka melewati tebing miring. Titan bukanlah tipe monster yang dapat beradaptasi untuk mengubah arah dengan mudah. Setiap langkahnya meruntuhkan bebatuan yang ada di bawahnya, membuatnya sempoyongan saat mengejar Meno. Sasuke melompat ke atas Tirano untuk memastikan Meno telah mencapai danau di bawah sebelum berteriak pada Meno. Potong tendonnya. Merespon terhadap suara Sasuke, Meno mengubah arahnya, berlari di bawah Titan menuju kaki bawah Titan, lalu menggigitnya dengan kuat menggunakan taringnya. Tanpa memberikan waktu pada Titan untuk merespon, pergelangan kakinya robek sampai menunjukkan tulangnya. Titan tersebut terjatuh karena tidak mampu menahan beban tubuhnya. Hempakan besar naik sampai ke langit saat Titan terjatuh di dalam danau. Terima kasih atas bantuanmu. Keluar dari sana secepat mungkin. Monster besar itu berhasil mengangkat tubuhnya kembali. Namun dasar dari danau bagaikan rawa berlumpur yang tak mampu menahan beban dari Titan, menenggelamkannya ke dasar yang berlumpur. Hanya kepalanya yang muncul dari atas danau. Sial, tubuh besarnya tidak dapat keluar. Zanzul benar-benar terganggu. Dia pun meneriakkan perintah pada Pterosaurus, "Oi, turun dan angkat Titan keluar." Zanzul tidak menyadari bahwa dia baru saja memberikan perintah yang fatal. Mustahil bagi para monster untuk menerima banyak perintah dari orang yang bukan pengguna jutsu. Zanzul kesal. Tubuh Zanzul hancur bagaikan bunga merah tua saat tubuhnya dihantamkan ke bebatuan. Tubuhnya terguling menuruni tebing. Semua terjadi karena Zanzul menghiraukan tentang jutsu pembangkitan. Dengan kematian Zanzul, monster-monster lain mulai mengincar para tahanan. Meno kembali ke institut. Seekor burung terbang turun ke arah Sasuke tepat saat Meno pergi. Elang Kakashi ada kecil yang terikat di kakinya. Sebuah pesan, di saat seperti ini, Sasuke tidak menghabiskan waktu lagi. Tulisan tangan yang sangat dia kenal menuliskan bahwa kudeta yang dilakukan Kakashi telah berhasil dan dia akan menuju ke ibu kota dengan raja yang baru. Kakashi bahkan terkesan tenang setelah menyelesaikan situasi ini. Ceritanya tentang Nanara dan gadis kuil yang selalu menemaninya tertulis di bawahnya. Apakah permasalahan di desa Nagare telah diselesaikan? Sasuke bergegas menuju ke institut sembari memasukkan pesan dari Kakashi ke sakunya. Sakura menyerang monster-monster yang datang di hadapannya tanpa henti untuk memberikan waktu pada para tahanan untuk melarikan diri. Saat seekor monster berbentuk burung menaikkan kakinya ke udara, Sakura meraih kaki monster itu dan melemparkannya ke tanah di belakangnya. Dua tahanan datang berlari ke tubuh monster yang terjatuh itu, mencoba untuk menaiki tubuh monster tersebut bagaikan menaiki punggungnya. Mereka adalah Gano dan Penzilla. Gano dan Penzilla menahan tubuh monster itu sembari memukulkan cangkul ke tubuh monster itu. Monster itu bereaksi dengan mencoba untuk membalas, namun tidak mampu untuk berdiri saat lututnya dihancurkan. Lutut yang sudah dihancurkan itu tertutupi kabut dan dengan cepat meregenerasi. Dengan putus asa untuk menghentikan regenerasi itu, Gano dan Penzilla sangat marah memukulkan cangkul tersebut ke monster itu. "Berhenti, jangan sembuh." Mulut Penzilla tertutup saat Sakura mengatakan bahwa itu berlebihan. Bagi para tahanan, dinosaurus itu merupakan monster yang kuat. Namun monster-monster itu berusaha untuk menghindari kematian yang tidak dapat dihindari. Banyak monster yang seperti burung dan yang berkepala seperti kubah adalah herbivora. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memburu para tahanan. Mereka masih belum mampu untuk menahan perintah sang direktur untuk membunuh para tahanan, bahkan saat mereka ingin menahan perintah itu. Sakura meneriakkan teriakan penuh dengan energi bertarung, lalu menangkap tubuh Pterosaurus yang terbang ke arahnya. Tubuh mereka sangat ringan dengan berat tidak lebih dari 10 kg dan tingginya tidak lebih dari 10 meter. Tubuh mereka berevolusi untuk terbang. Senjata mereka hanyalah paruh runcing mereka yang telah tumpul sampai tidak dapat digunakan kembali setelah memecahkan
tempurung kepala beberapa tahanan. Namun mundur tidak diperbolehkan, hanya kematian. Jiwa yang terperangkap dalam Edo Tensei patuh secara sepenuhnya terhadap memanggilnya. Sakura dan Pterosaurus bertarung untuk beberapa saat. Sakura mendapat keuntungan karena monster itu berusaha untuk melarikan diri. Beberapa tahanan melompat di atas monster itu dan menahan sayapnya, membuatnya tertahan di tanah. Theosaurus itu menyerang secara mematikan dengan keras, mematuk kepala para tahanan, tetapi tidak ada yang melepaskan pegangan mereka walaupun telah berdarah. Monster itu mulai melolong untuk meminta tolong, tetapi itu tidak berguna. Tulang punggungnya yang telah hancur akibat pukulan para tahanan memaksanya untuk berhenti bernafas. Para tahanan berusaha untuk menahan penyembuhan dari monster itu, sementara monster itu tidak dapat mati dan terus menyembuhkan diri. Untuk kedua pihak itu adalah siksaan yang tiada henti. Kecuali jutsu itu dibatalkan. Aku harus menemukan Jiji dan melepaskan jutsu ini. Setelah dia berpikir untuk menemukan Jiji, Sakura menjadi pusing. Dia dapat merasakan haus darah dari belakangnya saat dia terjatuh di sampingnya. Sebuah kunai menusuknya dengan dalam. Jiji, Sakura melemparkan reruntuhan seukuran dirinya ke arah Jiji. Jiji mengeluarkan sebuah pedang dan memotong reruntuhan itu dengan satu kali ayunan. Melihat kembali ke arah reruntuhan yang telah terjatuh, Sakura sudah tidak berada di sana. Apa kau melarikan diri? Jiji menggelengkan kepalanya. Pertarungan ini menghabiskan waktu. Seekor Pterosaurus di langit melihat Sakura berada di sisi tebing, memberikan sinyal ke Jiji ke arah Sakura. Pergerakan Sakura menjadi lambat. Tidak jelas bagaimana dia bisa keluar dari institut tersebut, sedangkan Sakura masih merecover dirinya dari luka. Jiji membentuk sebuah segel tangan sembari berlari, lalu meletakkan tangannya ke tanah. Doton Doryuheki. Jiji berhasil mengejar Sakura. Sakura lalu menatap Jiji. Apa maksud semua ini? Ada teriakan dari kejauhan. Tidak dapat dibedakan antara teriakan manusia atau monster. Manusia dan para monster itu, mereka semua menderita. Kenapa kau melakukan ini? Sensei, aku tidak akan menahan diri untuk menusukmu untuk kedua kalinya. Kata-kata itu merupakan perasaan Jiji yang sesungguhnya. Dia ingin Sasuke dan Sakura menderita. Bahkan jika diharuskan, dia akan membunuh mereka. Seperti yang kukatakan pada Sasuke, jangan tinggalkan istrimu sendirian. Sakura berdiri tegak, punggungnya menyentuh dinding. Jiji berjalan mendekati Sakura. Ada suara bagaikan sesuatu yang meledak. Tiba-tiba Jiji merasakan bahwa dirinya tidak dapat bergerak. Jiji terjebak di segel jebakan yang telah dibuat oleh Sakura. Sial. Jiji mencoba mengeluarkan kunai dari lengan bajunya dan mencoba memotong benang cakra. Tetapi benang tersebut hanya mengeluarkan cakra yang tersimpan di dalam segel itu, membuatnya tidak dapat dirusak. Sebuah segel dalam bentuk kelopak bunga sakura muncul di pergelangan tangan Jiji. Kapan aku mendapatkan segel ini? Saat kau datang ke ruang medis sebelumnya hanya untuk berjaga-jaga. Sakura mengatakan dengan tenang, aku adalah seorang dokter. Aku bisa melihat apakah kau pengguna cakra atau bukan. Jiji mencoba untuk melepaskan diri. Dengan segera Jiji menyadari bahwa mustahil bagi dirinya untuk melarikan diri dengan kekuatannya. Akhirnya dia berhenti bergerak. Jiji berusaha untuk mencari strategi memenangkan ini. Tiba-tiba dia merasakan keberadaan cakra besar di balik kekacauan yang terjadi di belakangnya. Lututnya menjadi lemas dengan tekanan dari cakra yang berada di belakangnya. Kemungkinan dirinya untuk mencapai kemenangan menjadi hilang dalam sekejap. Jiji, pengguna dari jutsu pembangkit, itu adalah kau. Sebuah suara yang rendah berbicara dari belakangnya. Meno berdiri di belakangnya bersama dengan teman satu selnya, Sasuke. Sasuke menjulurkan tangannya menuju saku milik Jiji, mengambil kembali tempat berisi partikel ultra. Lebih jauh di dalam saku terdapat tempat penyimpanan plastik dengan cairan berwarna kuning. Apa ini racun yang kau gunakan pada Sakura dan diriku? Rasa amarah memasuki Sasuke. Sasuke mengangkat wajahnya dan mengaktifkan saringganya. Jiji menarik nafas melihat mata Sasuke. Mata itu, kau Uchiha, tentu saja. Zanzul tidak dapat mengalahkanmu. Apakah hal yang sama akan terjadi padaku? Siapa yang akan menang? Aku akan memasukkanmu dalam genjutsuku. Kau akan menyukainya. Aku tidak ingin kau terbangun sampai kehidupan ini berakhir. Aku tidak peduli dengan neraka apa yang akan menungguku di genjutsumu. Aku pantas mendapatkan apa yang terjadi. Tapi aku punya satu hal yang aku minta sebelum kau menempatkanku dalam ilusimu. Sasuke menonaktifkan saringganya, menurunkan nadanya dan bertanya, apa tujuanmu? Zanzul akan menggunakan monster-monster itu untuk berperang, tapi itu bukan tipe dirimu. Tipe diriku? Tipe yang akan bertindak untuk kepentingan suatu negara. Jiji tertawa. Walaupun ini terlihat subjektif, mungkin kau setuju dengan kepercayaan Zanzul dan bekerja sama. Sasuke lanjut bertanya, lalu kenapa kau menolong Penzilla saat Meno menyerangnya? Jika kau ingin membunuh semua tahanan, kenapa kau menolong Penzilla? Apakah perasaanmu terhadap Penzilla berubah? Apakah kau gagal menjadikan Meno senjata pembunuh? Bukan keduanya. Meno bereaksi secara insting. Walaupun Penzilla
dan aku berada di satu sel yang sama bukan berarti aku memiliki perasaan apapun padanya. Bahkan beberapa saat yang lalu, aku melihat dengan diam saat Gano hampir mati. Tapi Sasuke menatap Jiji. Tubuhku bergerak dengan sendirinya. Sewaktu-waktu, perasaan yang tak dimaksudkan dapat membuat seseorang melakukan tindakan yang tidak terduga. Sasuke teringat kembali saat dia berdiri di hadapan Naruto untuk menahan jarum-jarum dari Haku. Sasuke tidak berpikir bahwa Jiji memiliki emosi yang sama dengan Sasuke dan Naruto dengan Meno, Gano ataupun Menzilla. Namun Jiji mungkin memiliki satu ikatan dengan mereka. Zanzul telah mati. Kami akan menyerahkanmu ke pihak Redaku lalu kembali ke negara kami. Tetapi sebelum itu katakan permintaanmu. Jiji memandang Meno dan kembali melihat Sasuke. Rencana ini juga sudah gagal. Sebenarnya aku merupakan shinobi Sunagakure, tetapi Perdana Menteri Redaku mengundangku untuk ke ibu kota. Itu terjadi saat sang raja masih hidup. Perdana Menteri berniat untuk membuat suatu daerah khusus untuk shinobi yang telah pergi dari desanya. Jadi mereka meminta aku untuk mengajarkan ninjutsu saat tinggal di istana kerajaan. Perdana Menteri bahkan memberikan pelayan untukku. Berjalannya waktu, aku jatuh cinta padanya. Dibandingkan terlibat dalam perang, aku lebih memilih untuk bersamanya, untuk tinggal bersama dengannya selamanya di Redaku. Apakah Perdana Menteri mengetahui itu? Sakura bertanya. Jiji memberikan anggukan kecil. Aku berpikir aku yang melihat kami saat kami bersama. Sebagai gantinya, kau harus bekerja sama dengan Zanzul. Ya, Zanzul merupakan arkeolog di istana kerajaan. Dia berhasil memecahkan buku yang berisi tentang bagaimana untuk membangkitkan yang telah tiada. Walaupun dia tahu bagaimana untuk menggunakan jutsu ini, tetapi dia tidak memiliki cakra untuk melakukannya. Untuk itulah aku dipanggil untuk melakukan jutsu pembangkitan. Jika aku bekerja sama dengan Zanzul, dia berkata bahwa aku akan dapat bersama dengan orang yang aku cintai. Aku berjanji padanya, setelah aku menyelesaikan misiku yang jauh, aku akan bertemu dengannya di ibu kota lagi. Tetapi setahun kemudian dia tewas. Jiji menatap tanah di bawahnya dengan ekspresi penuh dengan kesedihan sebelum melanjutkan. Aku bersalah. Tidak seharusnya aku meninggalkan apa yang penting bagiku. Aku tidak seharusnya meninggalkan dia sendirian. Sasuke, itu yang aku coba katakan padamu. Kau tidak bisa meninggalkan istrimu. Itu merupakan perasaanku yang sesungguhnya. Manusia pasti akan meninggal. Meno membuat suara rendah dari tenggorokannya. Jiji melihatnya. Apakah dia mengerti cerita Jiji atau tidak? Meno duduk mendengar cerita Jiji. Pada awalnya Meno dibangkitkan hanya untuk mengawasi para tahanan. Mereka hanya menyampaikan tujuan mereka setelah aku mengetahui bahwa kekasihku telah tewas menggunakan monster sebagai senjata. Tentu saja pada awalnya aku menolak melakukannya. Lalu Zanzul dan Perdana Menteri berjanji untuk memberikanku bayaran jika aku mau melakukan jutsu pembangkitan itu, dan jika tubuh kekasihku dapat ditemukan, aku dapat membangkitkannya dengan jutsu ini. Kau akan membangkitkan kekasihmu dengan jutsu pembangkitan ini? Sakura bertanya dengan ekspresi sedih. Sensei, jangan memandangku seperti itu. Aku sangat ingin bertemu dengannya untuk terakhir kali, walaupun itu dengan menggunakan jutsu terlarang. Sasuke, jika kau berada di posisiku, akankah kau melakukan hal yang sama? Sasuke tetap diam. Dia benar-benar tidak dapat menjawab kalau dia tidak akan melakukan hal yang sama. Aku teringat saat aku bertemu kembali dengan Itachi. Saat dia dibangkitkan dengan Edo Tensei merupakan memori yang tidak dapat tergantikan. Hanya beberapa saat berbicara dengannya dapat menghapuskan kesalahpahamanku. Walaupun itu hasil dari Edo Tensei. Jika aku kehilangan istriku, siapa yang dapat memastikan aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama dengan yang dilakukan Jiji? Ya, aku juga akan melakukan hal yang sama. Sakura menjawab, jika aku kehilangan Sasuke dan kesempatan untuk menggunakan Edo Tensei ada di hadapanku, aku mungkin akan mencobanya, apapun hanya untuk bertemu dengannya. Begitukah kau menyadari perasaanku? Perkataan Jiji terhenti dengan kata-kata Sakura. Tetapi hanya karena kami tidak dapat bersama lagi, bukan berarti aku sendirian. Teman-temanku akan menghentikanku dan mengatakan betapa bodohnya aku. Kami menghentikanmu untuk alasan yang sama, memaksanya menggunakan jutsu pembangkitan. Margo tidak akan menginginkannya. Sasuke bereaksi mengangkat wajahnya. Margo adalah nama kekasih Jiji. Surat yang baru kudapatkan berada di sakuku. Jiji, kau berada di sini selama lebih dari 1 tahun. Bagaimana kau tahu bahwa Margo telah tewas? Surat kematiannya diantarkan padaku. Suatu penyakit epidemik telah membunuhnya. Ditandatangani oleh Perdana Menteri sendiri. Perdana Menteri sendiri adalah sekutu dari Zanzul. Sasuke menunjukkan surat Kakashi pada Jiji. Tertulis di surat ini yang aku terima dari temanku, Raja Baru Nanara mengalahkan kediktatoran Perdana Menteri, menyerahkan kemenangannya kepada ratu di ibu kota. Ada keterangan di bawahnya, seorang wanita bernama Margo telah membantu dan menemani raja baru itu. Dia adalah pelayan di istana kerajaan, membuatnya menjadi orang yang dapat dipercaya. Dia sangat memahami keadaan sesungguhnya. Informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Mata Jiji mengikuti
setiap huruf yang tertulis. Tubuhnya mulai bergetar mendengar informasi yang didapatnya. Akhirnya Cici menyadari bahwa dirinya telah dikelabui selama ini. Marco masih hidup. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa dirinya telah digunakan oleh Zanzul? Air mata Cici menetes di tanah. Lalu tiba-tiba terdengar suara geraman. Cici mengangkat wajahnya. Seekor monster karnivora berjalan pelan di belakang Sakura. Menyadari itu, Cici merendahkan tubuhnya dan dengan keras memandang tanah membuatnya berada di udara. Cici membuat beberapa segel tangan di depan dadanya. Segel untuk menggunakan jutsu pembangkitan. Saat Cici selesai membuat segel, Sakura telah bereaksi dengan mengarahkan tinjunya ke rahang monster itu. Monster itu berdiri dari tanah dengan cepat, tetapi kulit di ujung hidungnya mulai mengelupas. Monster-monster itu tidak lagi terjebak di dalam jutsu pembangkitan. Meno mengeluarkan suara dari tenggorokannya untuk mengucapkan selamat tinggal, memenangkan dan mengusapkan kepalanya di perut Sasuke sambil menggoyangkan ekornya. Pulanglah Meno. Sasuke menggosok dagu Meno saat dia mengecilkan matanya kesenangan dan mengeluarkan hembusan nafas terakhirnya. Dia berusaha untuk tetap dekat dengan Sasuke saat tubuhnya mulai menghilang. Selamat malam. Monster karnivora yang sebelumnya menyerang Sakura mencoba bertahan dari kematiannya. Setengah dari tubuhnya telah menghilang, tapi dia belum menyerah. Memanjangkan ekornya dan memaksa tubuhnya untuk bergerak. Monster itu memandang tanah di bawahnya dan mendarat di Cici. Apakah itu pembalasan atas jutsu itu, atau itu hanyalah insting dari seekor predator? Cici menjadi tidak waspada setelah melepaskan jutsu. Reaksinya melambat. Darah segar keluar dari tubuhnya. Cakar tajam monster itu menembus dada Cici. Ujung dari cakar itu berakhir di tenggorokan Cici. Monster karnivora itu telah berhasil membalaskan dendamnya. Saat tubuhnya telah menghilang, Sakura bergegas memotong benang cakra. Sasuke menahan tubuh Cici yang terjatuh dari belakang. Tangan Sakura mencoba untuk mengobati luka Cici, dihentikan oleh tangan Cici yang tertutupi darah. Jangan sembuhkan aku. Diamlah. Sakura menggunakan cakra walaupun Cici melarangnya. Kau ingin bertemu dengan Marco kan? Bagaimana kau akan melakukannya jika kau mati? Ini semua yang bisa kau lakukan. Pandangan Cici menjadi gelap. Paling tidak aku tidak memiliki pesaing lagi. Darah menutupi tenggorokannya. Cici bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkannya. Cici bagaikan tenggelam dalam air. Cici tidak menahan lagi saat tubuhnya menjadi semakin berat dan akhirnya menutup matanya untuk berpikir bahwa dia akan mati sendirian. Semua yang ingin dia lakukan adalah tertawa. Saat dia mengetahui bahwa Marco telah tewas, dia merasa ingin tewas juga, meninggalkan Marco sendirian, tidak mampu bersamanya. Dia berpikir Marco tewas karena dia tidak akan ada di sana bersamanya untuk melindunginya. Tapi itu semua hanya keangkuhannya. Di suatu tempat, dari kejauhan, dia masih mendengar Sasuke dan Sakura memanggilnya. Pasangan ini, dia tidak dapat merasakan apapun kecuali rasa iri. Jika dia memiliki sedikit kekuatan dari yang mereka miliki, dia tidak akan melakukan ini. Apa yang nyata bukanlah hanya apa yang dapat dilihat. Sekarang sudah terlalu lambat untuk menyadari itu. Di dasar dari kesadarannya yang sekarang telah menjadi gelap, Marco memanggil. Di monumen peringatan, Raja baru Nanara meletakkan sebuah buket bunga terdiri dari popi berwarna merah dan biru. Jari jemarinya tersambung saat dia mengatupkan kedua tangannya. Nama dari 62 tahanan terukir di granit yang telah dipoles. Orang-orang yang tewas di tempat ini pada peristiwa tahun lalu. Bayangan menutupi tempat yang dulunya terdapat Institut Astronomi. Bangunannya masih berupa puing-puing. Alat-alat astronomi yang berharga, literatur dan karya kuno, serta reruntuhan masih berada di sana tak tersentuh. Nanara melihat kembali kedua pelayannya. Bagaimana dengan kakak Anda? Aku akan kembali ke sini besok setelah menyelesaikan pemeriksaan di bagian selatan. Nanara mendengarkan jawaban pelayannya, Marco. Nanara mengangguk sembari Marco menjawab, aku paham. Aku mengatur untuk memperbaiki Nagare dan ibu kota. Pembangunan di sini menjadi tertunda. Astronomi merupakan bidang yang sangat penting di redaku. Kita tidak hanya bisa mempelajari tubuh makhluk luar angkasa, tetapi jika kita bisa mengangkat seluruh fosil ini, bagaimana jika kita menambahkan institut riset paleontologi? Apakah kau pikir kakakku akan memarahiku? Aku akan menjadi sedikit marah. Kau pikir dari mana kita akan mendapatkan dana untuk membangunnya? Kau harus berpikir untuk menggunakan pajak lebih baik. Marco berbicara menirukan Manari. Pelayan lain di sampingnya tertawa. Walaupun mereka marah, aku tidak akan terlalu mengkhawatirkannya. Jadi ayo kita buat proposal yang bagus. Ide yang bagus. Marco, kau benar. Setelah menganggukkan kepalanya, Nanara berjalan menuju kudanya. Dia melompat menuju sadel kudanya dan melihat kedua pelayannya. Salah satunya adalah wanita yang tidak pernah berhenti menolong dan menjaganya. Yang lainnya adalah seorang tahanan teladan yang mendapatkan remisi karena berkelakuan baik, yang dibawa untuk memandu mereka. Aku ingin melihat danau selanjutnya. Ayo cepat, Marco. Cici. Sebuah kafe yang terkenal, toko manisan Tami.
bertempat di kota tua yang tenang di sekitar Konoha. Ino bertemu dengan Sakura. Mereka berdua duduk di teras kafe yang terkena sinar mentari. Walaupun mereka selalu sibuk setiap harinya, mereka masih menyempatkan waktu untuk bertemu paling tidak 1 bulan sekali. Ada banyak hal yang ingin Ino tanyakan dengan sahabatnya tentang suami mereka, pekerjaan mereka, dan anak-anak mereka. Akhir-akhir ini aku mencoba untuk mengikalkan rambut Inojin. Inojin tidak menolaknya. Oh, aku sedikit memaksanya, tapi dia membenci itu. Dia mendapatkan rambutnya yang sangat lurus dari Sai. Aku mencoba banyak hal untuk mengubah gaya rambutnya, tetapi tetap saja kembali lurus. Benarkah jika dia tidak memiliki rambut baru bangun tidur yang buruk, aku mungkin akan menjadi sedikit iri. Berbicara tentang rambut saat kau baru saja bangun, aku mendengar dari Temari kalau rambut Shikamaru saat bangun tidur benar-benar mengerikan. Oh, aku tahu. Aku pernah melihatnya saat menjalankan misi. Shikamaru terlihat seperti landak. Mereka melanjutkan memakan dango di hadapan mereka. Ino mengubah topik dan memalingkan wajahnya kepada Sakura. Sasuke, apa dia dalam perjalanan pulang dari kantor Hokage? Dia berjalan dengan tangan kosong, tetapi dalam segala hal dia berjalan dengan postur tubuh yang sangat baik. Wajah dan gayanya, dia terlihat sangat menawan kemanapun dia pergi. Sakura menjulurkan tangannya ke atas kepalanya, meregangkan otot punggungnya. Tiba-tiba Sakura meletakkan kepalanya ke meja. Sasuke masih terlihat sangat keren. Bahkan sampai sekarang, Ino mengalihkan pandangannya ke Sakura dengan ekspresi takjub. Ya, tidak ada yang berubah dari wajah Sasuke yang keren. Kau telah menikah dengan Sasuke selama berapa tahun, dan kau masih merasakan bingung dalam hatimu? Karena bukankah kalian berdua baru saja kembali dari misi panjang kemarin? Ya, itu benar. Tapi di saat menjalankan misi, bukan saatnya terpana akan Sasuke. Saat aku menjadi shinobi, itu menghentikanku untuk menghayal. Tetapi aku kembali ke desa seperti ini. Aku merasa lebih segar. Ya, aku paham. Terima kasih atas makanannya. Ino berkata menggoda Sakura. Kau mengenakan aksesoris, itu sangat jarang. Ada apa dengan cincin itu? Oh, ini. Sakura menurunkan pandangannya ke cincin di jari manisnya. Dia terpana melihat batu merah yang ada di cincinnya. Tersenyum pada dirinya sendiri. Ino melihat senyuman Sakura, mengecilkan matanya dan berkata, aku senang melihatmu. Itu bagus untukmu. Bagi Sakura, cincin ini telah menjadi hal berharga baginya. Cakra Sasuke yang bercampur di dalam elemen yang dia kontrol dengan elemen tanah yang membuat cincin ini. Karena cincin ini, Sasuke dapat menemukan Sakura saat Sakura terjebak di bawah reruntuhan yang membuat Sakura tidak dapat bergerak. Mencari jumlah cakra sedikit yang berada di cincin itu, dia dapat menemukan Sakura. Cincin itu adalah penyelamat hidupnya. Tetapi karena pekerjaannya sebagai medis, di perjalanan pulang setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ino, Sakura melepaskan cincin itu dan meletakkannya di sakunya. Suatu saat aku telah menjadi seorang nenek, aku yakin aku akan pensiun dari pekerjaan ini dan aku bisa menggunakannya. Sampai saat itu tiba, dia akan menghargai cincin itu. Membuat keputusan tersebut, Sakura dengan lembut mengusap cincin yang ada di dalam sakunya. Saat Sasuke menjadi seorang kakek, aku membayangkan apakah dia ingat cincin yang dia berikan ini. Sarada membuat makan malam sendiri. Sarada kembali dengan tas belanjaannya di tangannya. Aku akan membuat semuanya sendiri hari ini, Sarada mengatakan dengan antusias saat berada di rumah Iruka. Sepertinya Sarada menjadi ketagihan memasak. Aku membuat banyak dengan Iruka Sensei. Sepertinya aku telah menjadi lebih baik. Di saat malam, meja makan kediaman Uchiha telah dipenuhi dengan banyak makanan. Wah, aku membuat banyak makanan yang papa suka. Ya, aku beruntung. Aku mendapat tomat dengan harga murah. Anggota keluarga Uchiha duduk mengitari meja makan. Makan bersama setelah beberapa lama. Sasuke lanjut makan dengan tenang tanpa berkomentar mengenai rasanya. Sakura menendang pergelangan kaki Sasuke dengan lembut dari bawah meja. Sasuke mengangkat wajahnya melihat tatapan Sakura. Setelah beberapa saat, Sasuke menyadarinya. Ini enak. Sasuke menyatakan kesan yang pendek. Benarkah? Ya, ini sungguh enak. Kata-kata suami Sakura memang sangat terbatas seperti biasa, tetapi pesan yang ingin disampaikan telah dapat disampaikan. Papa tidak harus mengatakannya hanya karena aku yang membuatnya. Sarada berbicara dengan makanan di mulutnya, tetapi Sarada terlihat sangat bahagia. Mereka telah duduk di meja makan selama beberapa saat bel rumah berbunyi. Oh, aku akan membukanya. Mereka berdiri bersama, tetapi Sakura mendahului Sasuke menuju pintu depan. Maaf telah datang di saat makan malam. Tidak apa-apa. Apa kau terburu-buru? Ya, suara Sarada terdengar bahagia. Shikamaru berkata sembari melihat ke belakang Sakura menuju lorong. Tidak hanya Sarada, Sasuke juga bahagia. Sudah lama sejak kami bertiga dapat bersama. Shikamaru mengeluarkan sebuah file, memberikannya kepada Sakura dari Departemen Intelijen. Hasil dari analisis partikel ultra.
Terima kasih. Sakura mengambil file sambil menunjukkan rasa terima kasihnya. Walaupun rencana Zansul telah digagalkan, masih banyak masalah yang akan datang, seperti frasa bintang-bintang berlipat ganda yang terdapat di deskripsi peta astronomi dan tentang simbol Konoha, arti dari bintang yang mengorbit tanpa meninggalkan. Bagaimana Zansul mendapatkan ketajaman visual dari mata buatannya. Dalam banyak hal, walaupun tidak berhubungan dengan penyakit Naruto dan perilaku dari Rikudo Senin, aku masih ingin mendapatkan setiap informasi yang bisa aku dapatkan selama targetnya masih belum diketahui. Bagaimana keadaan Naruto? Setelah Sakura bertanya, Shikamaru menggelengkan kepalanya. Tidak baik. Mereka mencoba untuk membuatku istirahat, tetapi aku tidak pergi ke kantor Hokage setiap hari. Walaupun mereka mencoba untuk mengurangi pekerjaanku, aku selalu menemukan pekerjaan untuk kulakukan. Kau mungkin dapat kehilangan kesadaranmu dengan membuat dirimu tetap sibuk, tetapi sekali lagi, sepertinya beristirahat tidak membuatmu lebih baik. Ya, aku tahu. Selama mereka berbicara, Shikamaru tetap melihat lorong rumah dengan rasa cemas. Dia cemas apabila Sarada akan datang. Jangan membuat anak-anak cemas, dan jangan biarkan situasi keluar kepada publik. Itu adalah perintah Naruto. Saat Shikamaru dan teman-temannya memaksa Naruto untuk membiarkan mereka membantu Naruto, aku akan mempercepat proses analisis di Departemen Intelijen. Mengatakan itu, Shikamaru menghela nafas dengan menguap di situasi seperti ini, bahkan mengucapkan merepotkan.